kami keluarga besar Kementerian Pertanian dan mitra-mitra strategis yang peduli pada bencana, dan kami keluarga besar Kementerian Pertanian mengucapkan belasungkawa yang setinggi-tingginya. Dan hari ini kami berkumpul dengan seluruh mitra-mitra Kementerian Pertanian dan pegawai Kementerian Pertanian, online maupun offline. Alhamdulillah terkumpul bantuan untuk bencana 75 miliar untuk saudara-saudara kita. Kemudian kami sejak bencana kami turunkan tim di titik-titik bencana. Kami minta kepada Sestama, Deputi bergerak cepat layani saudara kita. Minta pada Bulog, beras tidak boleh kosong, beras kita banyak. Kami sudah kirim reguler maupun bantuan langsung itu 40.000 ton kepada 3 wilayah. Juga minyak goreng itu ribuan ton. Sekarang hari ini ada bantuan pada dalam bentuk barang. Ada Indomie, ada ayam, minyak goreng, beras, telur, susu, kita akan kirim. Insya Allah besok pagi kita lepas dari sini sebagian. Jadi secara bertahap kita akan kirim ke lapangan. Kemudian HP kami on 24 jam menerima. Ada wali kota Aceh, Walau Semawe, SMS saya, kami langsung balas, keluarkan beras. Tanda tangan kami menyusul karena ini darurat. Kami koordinasi Pak Menko, Pak Pratik, kemudian BNPB, kemudian Pak Mendagri. Kami minta hanya administrasinya menyusul supaya jangan ada saudara kita kelaparan. Lain Jokowi, jadi ini terlalu tendensius gitu loh. Ini persoalan Jokowi harus benar terus ya. Jadi ini komunikasi negara kita sedang bermasalah. Karena apa? Karena ada conflicting statement, ada pernyataan yang berbeda antara dua pejabat negara, yaitu pertama adalah Menhan, yang kedua adalah Wakil Menteri Perhubungan. Yang satu mengatakan ada anomali bahwa di situ ada negara di dalam negara, republik dalam republik yang tidak boleh. Tapi kemudian disalahkan oleh Menhut, Wakil Menteri Perhubungan. Ya, nah harusnya yang dipanggil sama Mas Aiman itu Kementerian Perhubungan. Sebentar, negara ini mewakili negara, bukan yang ribut di medsos ini gitu loh. Sudah, Ini kan sudah. Kita sudah undang dari pihak Menhub ya. Tapi persoalannya bukan rakyat bersuara, memang harus negara bersuara. Ini syaratnya negara itu bersuara, menjelaskan kenapa kok ada Wakil Menteri Perhubungan yang kemudian menganggap bahwa Menhan itu salah data, salah informasi, kan begitu. Padahal Menhan ini membawa bersama dengan tentara waktu itu latihan, itu tentaranya sekitar 27.000 kurang 2 orang, 26,998.000. Ini luar biasa, ini Menhan bersama dengan TNI. Dan kenapa kok di Morowali itu pasti kalau Pak Ponto pasti tahu, tidak mungkin itu random bahwa latihannya tiba-tiba di Morowali, tidak mungkin. Pasti ada rencana. Kenapa di Morowali? Dan itu karena memang Morowali ini berkali-kali ada masalah-masalah. Ada ketika ada kecelakaan ya, yang sampai berapa puluh meninggal itu, polisi masuk aja kesulitan, gitu kan? Kemudian ada keributan antar buruh, juga kesulitan aparat. Artinya isu-isu hearsay, kabar angin itu begitu banyak. Dan saya yakin intelijen Republik Indonesia, intelijen tentara tidak diam. Artinya begini, artinya ketika mereka kemudian latihan di Morowali, latihan gabungan, itu ada maksudnya. Tidak mungkin tanpa maksud. Nah ketika ada maksud kemudian press release atau press conference waktu itu, lalu kemudian mengatakan bahwa jangan ada negara di dalam negara, harusnya ini ada yang menjelaskan, yaitu negara. Problemanya adalah negara ini memang sedang tidak baik-baik saja. Antara yaitu tadi satu, Wakil Menteri Perhubungan dengan Menhan berbeda. Dua, ada yang mendukung Menteri Perhubungan, ada yang mendukung Menhan. Nah harusnya yang diundang memang juru bicara dari negara. Dulu saya ketika di pemerintahan saya sering jadi juru bicara negara seolah-olah begitu. Tapi ini kan nggak ada. Yang ada adalah juru bicara pendukung Jokowi.
lawan pengkritik Ya, pemerintahan kalau Jokowi. sudah diundang terus kemudian nggak datang, jangan salahin. Ya, tapi itulah yang terjadi. Artinya apa? Kemana itu yang teman-temannya Mas Aiman yang jadi dirjen di komunikasi publik dan lain-lain harusnya datang mewakili negara, menjelaskan itu. Jangan dibiarkan keributan di medsos naik ke televisi dan lain-lain. Ini soal komunikasi gitu loh. ya, oke. Itu yang perlu disampaikan. Yang jelas Morowali itu di situ sekitar 50% kekayaan nikel dunia ada di Indonesia dan salah satu yang terbesar di Morowali. Dan itu negara memang harus jaga. Kalau sekarang masih ribut, saya menjadi kadang berpikir, oh pantes dulu Indonesia ini dijajah sampai ratusan tahun oleh Belanda. Karena seringkali orang itu nggak sensitif ketika ada asing ingin menguasai sumber daya alam. Belanda kan juga begitu dulu. Sekarang juga ada jelas-jelas asing ingin menguasai sumber daya Ini alam. Anda melihat, masih ada yang menganggap itu bukan masalah. Ini Anda melihat bahwa asing yang menguasai sumber daya alam Iyalah. dengan semena-mena Ya terlepas kalau semena-mena itu kan opini ya. Boleh aja dikatakan merampok. dengan bermasalah lah kurang lebih. Bermasalah. Karena apa? Karena ternyata sampai dikatakanlah kenapa ada latihan militer di situ. Ini kan berarti ada intelijen yang juga merasa bahwa mereka ingin tahu, ingin lebih dekat dan ternyata menghasilkan apa yang sekarang diributkan ini. Kalau tidak ada Menteri Pertahanan yang memberikan statement, saya rasa ini belum tentu akan seribut ini atau menjadi viral seperti ini. Bahkan tadi dikatakan memang keputusan Menteri Perhubungan itu kemudian dicabut. Tanggalnya pencabutan adalah 13 Oktober. 12 Oktober. Tetapi di-uploadnya 28 November setelah keributan. Sekarang harus ada investigasi. Itu yang tim saya bilang dari tadi. pemerintah atau tim dari Pansus. Ini yang sebenarnya ini kenapa nguploadnya baru 28 November begitu? Kecurigaan apa Anda? Kecurigaan Anda apa, Prof? Karena udah ribut. Seharusnya kan udah ribut atau memang ya gara-gara ribut itu tadi ada kata-kata saya nggak mengatakan seperti Pak Ihsanuddin Nursi ya. Ada yang mungkin backdated begitu. Bisa saja. Tanggal mundur. Oke. Makanya harus ada sekarang adalah pansus. Kemana DPR? Dan ini tarik-menarik kepentingan menurut Anda? Oh iyalah, ini harus ada di-clearkan karena publik ingin tahu sebenarnya apa yang terjadi di Morowali. Kalau tadi dikatakan oleh Bung Ferdinand, tarik-menarik kepentingan antara rezim sebelumnya Pak Jokowi dengan rezim saat ini. Ya bukan tarik-menarik tapi war within. Ada keributan di dalam. Dan itu perlu negara ini memperjelas. Bentar, ada keributan demikian. antara sebelumnya Pak Jokowi dengan kan kita lihat, yang sekarang. Kita tadi kalau Bukan soal kan, Pak Prabowo ini ya, tapi iya. kekuasaan yang menguasai di Morowali itu take over sebelumnya, kekuasaan. take over kekuasaan. Oh iya, ini kan berubah kan, pemerintahnya berubah. Indonesia sekarang kan presiden ke-8. Betul. Dulu yang mengatakanlah yang Tapi kan nggak ada kaitan sama Pak Jokowi kan ini kan? Presiden ke-7 itu sangat dekat dengan perusahaan Morowali kan, begitu kan? Sangat dekat. Nah kemudian Menhan Safri itu kan orang yang satu angkatan dengan Pak Prabowo. Orang yang merupakan orang ketika Pak Prabowo Pangkostrat, Pak Safri itu adalah Pangdam Jaya. Ya. Dia teman dekat. Dia dari dulu adalah orang kepercayaan. Satu angkatan. Nah itu sementara yang tadi dikatakan Menhub adalah orang yang lebih dekat kepada Jokowi sehingga pertanyaannya adalah ini ada apa kan begitu kan, maka harusnya negara yang menjelaskan Ya. bukan keributan medsos itu ditarik ke Oke. televisi. Tapi Ada pertanyaan, ada ya kita jadi